Selamat pagi, kasih karunia dan kemurahan Tuhan Yesus menyertai kita. Saya membacakan di dalam kitab Kejadian pasal 12 ayat yang pertama hingga yang ketiga. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau serta membuat namamu masyhur dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan menjadi berkat. Saudaraku sekalian, kita melihat atau membaca ayat ini tentang perjanjian Allah kepada Abraham. Ayat yang kedua dan ketiga merupakan janji Allah di mana akan memberkati Abraham. Tetapi ayat yang pertama merupakan syarat daripada mendapatkan berkat Abraham itu, berkat dari Allah. Yaitu dikatakan, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Saudaraku sekalian, tentu saja apa yang harus dilakukan oleh Abraham itu bukanlah sesuatu yang mudah, karena Allah tidak menjanjikan tempat, tapi Allah hanya mengatakan ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Oleh sebab itu, untuk Abraham dapat melangkah di sini dibutuhkan iman, dibutuhkan kepercayaan dia kepada Allah. Sehingga di dalam kitab Ibrani pasal 11 ayat yang ke-8 dikatakan, karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang akan ia tujui. Saudaraku sekalian, seringkali dalam kita mendapatkan berkat Allah dibutuhkan satu ketaatan dan keyakinan akan janji Allah. Abraham melangkah bersama dengan Tuhan. Demikian juga dalam hidup saudara, banyak kali perjanjian Allah diberikan kepada kita. Namun ada syarat yang harus kita lalui, di mana kita harus melangkah, di mana kita harus melakukannya, dan itu dibutuhkan iman. Berjalan bersama Tuhan seperti yang dilakukan Abraham, yang pertama membutuhkan kepercayaan bahwa Allah itu memberikan yang terbaik. Yeremia 29 ayat yang ke-11 menyatakan bahwa sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Saudara, ketika saudara melangkah bersama dengan Tuhan, yakinlah bahwa Tuhan itu memberikan hal yang terbaik dalam hidup saudara dan saya. Walaupun kadangkala ketika kita berjalan bersama Tuhan menghadapi tantangan, sama seperti Abraham pun ketika berjalan bersama dengan Tuhan, dia harus melewati juga masa-masa sukar, tetapi dia tetap percaya akan pimpinan Tuhan. Demikian juga hidup saudara dan saya. Walaupun mungkin saudara pada masa sulit, tetaplah percaya bahwa rancangan Tuhan itu tetap ada. Berjalanlah menurut pimpinan Tuhan. Mazmur 119 ayat 105 dikatakan, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanmu. Jadi pimpinan Tuhan itu melalui kebenaran firman Tuhan. Lakukanlah firman Tuhan yang memimpin kehidupan kita. Dan kita yakin Tuhan selalu menepati janjinya.
sebagaimana kesaksian daripada Yosua di masa tuanya. Yosua 24 ayat yang ke-13 katakan, demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh. Yosua 23 ayat 14, maka sekarang sebentar lagi aku akan menempuh jalan segala yang panah. Sebab itu insyaflah dengan segenap hatimu dan segenap jiwamu, bahwa satupun dari segala yang baik yang telah dijanjikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu, tidak ada yang tidak dipenuhinya. Semuanya telah digenapi bagimu, tidak ada satupun yang tidak dipenuhi. Janji Tuhan selalu dipenuhi. Itu kesaksian Yosua. Oleh sebab itu, kita pun juga percaya bahwa janji Tuhan itu selalu digenapi. Hanya sekarang bagi kita, maukah kita melangkah bersama dengan Tuhan? Percayalah, ketika kita melangkah bersama dengan Tuhan, rancangan Tuhan yang sempurna, jalan Tuhan yang sempurna, itu ada di dalam kehidupan kita. Amin.